Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengingatkan kita, jangan sibuk mengurusi orang lain. Jangan sibuk mengintai gerak-geriknya orang lain. Jangan sibuk membuka, mencari-cari aib orang lain. Jangan sibuk mengawasi orang lain. Tapi sibuklah dengan diri kita sendiri. Perbaikilah aib dan kesalahan kita. Karena nanti yang ditanya Allah kepada kita adalah tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, sudah pasang bendera di depan rumah? Nah, dari tanggal 1 sampai 31 Agustus ya, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kemerdekaan ini menjadi milik seluruh bangsa Indonesia, jadi kita jangan sampai terpecah belah. Nah, Ustadz sudah menunggu nih, kita langsung saja sapa Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, dulu waktu kami kuliah, sholat maghrib sering berjamaah, dan teman saya tuh selalu menjadi imam. Bacaannya bagus dan kita menjadi khusyuk gitu loh Ustadz. Nah, sampai saya suatu saat bertanya kepada beliau, doa apa sih yang paling mujarab kalau yang kita bisa sampaikan kepada Allah? Loh, apa lo nggak ngerti artinya Al-Fatihah? Memang kenapa artinya? Itu doa yang paling mujarab, paling manjur, semuanya ada di dalamnya. Apa betul, Ustaz? Benar banget, benar banget. Itu adanya di dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim. Syekh Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin itu mengatakan, setelah aku pelajari sekian banyak doa-doa yang ada, maka aku berkesimpulan, doa yang paling bermanfaat itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengandung ringkasan dari seluruh pengakuan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini mengandung di dalamnya makna pengakuan kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sebabnya kita hanya menyembah, kita hanya berbakti, beribadah kepada Allah saja. Ini dari kalimat la ilaha illallah itulah kemudian iyyaka na'budu itu menjadi turunannya. Benar ya? Sedangkan penggalan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, ini juga merupakan pengakuan dari diri kita bahwa kita sebenarnya tidak berdaya apa-apa. Ini kalau kita lihat dalam penggalan lain bahwa Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Ini kemudian ada turunannya lagi namanya la haula wala quwata illa billah. Ini ada turunannya lagi yang namanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah ini, Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Allah lah yang maha kuasa dan kita tidak punya kekuasaan apapun kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan Allah lah yang mampu melindungi kita dan cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Ini sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya itu tergandung makna yang sangat dalam yang merupakan kumpulan dari berbagai ayat-ayat Quran lainnya yang kita temukan berserakan di dalam Quran. Sehingga apa yang disampaikan oleh sahabat tadi benar sekali. Nah, kita lanjutin dikit lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan bahwa yang penting itu dalam hidup kita adalah Allah, dan kita, diri kita harus mempertanggungjawabkan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak usah peduli ngurusin orang lain. Ini kalau kita kaitin dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi, benar ya? Jangan kita sibukkan diri kita untuk mengurusi orang lain, mengintai gerak-geriknya, membuka aibnya, mencari-cari aibnya.
Sibuk kita untuk mengawasi dia. Tapi sibukkanlah diri kita untuk membenahi diri kita sendiri. Memperbaiki aib dan kesalahan diri kita. Karena nanti yang akan ditanya oleh Allah adalah tentang diri kita. Bukan tentang diri orang lain. Orang lain mah Allah udah punya catatannya sendiri. Nggak usah pakai nanya konfirmasi ke kita. Bener nggak usah men. Udah selesai. Nah, itu sebabnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Kalau kita lagi sholat. Itu kita harus benar-benar meresapi makna yang sebenarnya. Karena kalau tidak. Ini ada hadisnya Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW mengatakan akan datang suatu masa nanti di mana orang-orang sholat, tapi sebenarnya mereka tidak sholat. Ini. Ya, akan datang suatu masa ketika kita sholat, cuman fisik kita doang yang sholat. Benar ya? Kita tidak menundukkan hawa nafsu kita. Kita tidak memberikan kesempatan agar ruh kita bisa terkoneksi dengan Allah. Yang penting rukunnya selesai. Niat takbiratul ihram baca. Iya karena berdoa yang restain waldalin amin. Begitu aja udah. Formalitas aja. Cuman fisik kita aja yang sholat. Tapi nafsu kita tidak kita tundukkan kepada Allah. Kalau nafsu kita tidak tundukkan kepada Allah, maka ruh kita tidak bisa terkoneksi, terhalang untuk terkoneksi dengan Allah. Belum lagi kalau kita lagi sholat itu pikiran kemana-mana. Kita lagi sholat, men. Kita urusannya sama Allah. Tapi kita kunci di mana ya naruhnya? Handphone tadi di mana ya naruhnya? Oh, apalagi kalau bener gak? Pikiran kita macam-macam, bener gak? Itu sebabnya Jalaluddin Rumi mengatakan, ketika orang dikalahkan oleh pikirannya sendiri, artinya pikirannya menguasai dirinya. Bahkan ketika lagi sholat, kacau lagi. Ketika orang dikalahkan atau dikuasai oleh pikirannya sendiri, maka orang itu akan banyak merasakan sakit hati dan kesedihan. Ini men. Karena sibuk kita mikirin hal-hal duniawi. Bener gak? Yang inilah yang gak bener, yang itu gak bener, si anu gak bener, si ini gak bener, ini gak bener. Semua bener gak? Orang-orang yang dikuasai dirinya oleh pikirannya, maka orang ini akan mempunyai banyak kesedihan dan sakit hati. Ya. Itu sebabnya ketika kita sholat, kita harus benar-benar menghadirkan jiwa kita di dalam sholat itu. Sehingga kita dapat merasakan makna yang sebenarnya atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun sholat kita nggak banyak, walaupun sholat kita cuma yang wajib aja, udah wajib aja dah, cukup, yang wajib aja udah cukup. Tapi sholat kita itu harus benar-benar menghadirkan jiwa kita. Sehingga pikiran kita, nyawa kita tundukkan kepada Allah. Sehingga ruh kita itu mampu terkoneksi dengan Allah. Nah, itu sebabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan ada 4 hal yang akan mengangkat derajat manusia. Walaupun orang itu sedikit ilmunya, sedikit amalnya. Ini 4 hal. Oke? 1, kesabaran. 2, kesederhanaan. 3, kemurah hatian. Dan 4, akhlak yang baik. Cukup kalau kita telah melakukan sholat wajib yang 5 waktu itu, cukup kalau kita melakukannya betul-betul dan menghadirkan jiwa kita. Cukup. Syekh tadi sudah kita sebut, Junaid al-Baghdadi mengatakan ada 4 hal yang akan mengangkat derajat manusia walaupun amalnya sedikit, ilmunya sedikit. Yang pertama, kesabarannya, kesederhanaannya. Benar gak? Kita sholat rajin, tapi karena kita sholatnya itu enggak menjiwai, enggak menghadirkan jiwa kita, maka kita tidak mendapatkan kesabaran. Kita enggak memunculkan kesederhanaan dalam kehidupan kita. Benar. Kita tidak menunjukkan kemurah hatian kita. Kita kekep harta kita karena kita takut nggak cukup nanti kalau kita bagi-bagi duit, kita kasih sedekah, kita takut nggak cukup buat diri kita sendiri. Kita nggak percaya bahwa Allah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, kalau hilang akan aku ganti, kalau kurang akan aku tambahi. Dan yang keempat kata Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu akhlak yang baik. Sehingga sholat kita itu membekas
pas di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi the living Islam. Islam yang berjalan di muka bumi ini. Islam yang memantulkan cahayanya Allah, nurnya Allah melalui 4 hal tadi. Kesabaran kita, kesederhanaan kita, benar ya? Kemurah hatian kita. Dan yang keempat adalah akhlakul karimah kita. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Junaid al-Baghdadi. Kalau kita bisa melakukan 4 hal tadi, walaupun amalan kita sedikit, walaupun ilmu kita sedikit, yaitu yang pertama adalah kesabaran kita, kesederhanaan kita, kemurah hatian kita, akhlak kita yang baik. Ini kita bisa, apa yang tadi Allah telah sampaikan, tidaklah aku utus engkau Muhammad. Ini kecuali untuk memperbaiki akhlaknya manusia, dan akhlaknya Rasulullah SAW itu tidak lain illa wahyu yuha. Akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah wahyunya Allah. Kita menjadi the living Islam. Islam yang berjalan di muka bumi. Sehingga orang lihat kita tuh kayak bersinar gitu. Karena kita memantulkan nurnya Allah, cahayanya Allah. Bukan dalam artian orang lihat jadi kayak ada cahaya, bukan. Yang dimaksudkan dengan memantulkan nurnya Allah itu adalah orang melihat 4 hal tadi dalam diri kita, kesabaran kita, kesederhanaan kita, kemurah hatian kita, dan akhlakul karimah kita. Gitu, Fit. Baik, Ustaz. Tapi terus terang kadang-kadang kalau apalagi pada hari-hari sibuk siang hari gitu, kita sholat itu kadang-kadang cepat-cepat, Ustaz. Susah sekali memisahkan antara duniawi gitu, Ustaz. Jadi lagi sholat ya kepikiran tiba-tiba, oh ini belum dikerjain ya, oh itu belum ya, nanti ini nanti itu, dan kadang-kadang ya godaan-godaan lah, Ustaz. Ya, ini kita kutip lagi ya. Ini kita kutip pendapatnya Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Tajul Arus. Ketika engkau biarkan nafsumu menguasai dirimu, atau ketika nafsumu membersamaimu, itu terserah lagi mana nerjemahinnya, benar gak? Ketika engkau membiarkan nafsumu menguasai dirimu, maka itu ibaratkan engkau melihat istrimu di kedai arak. Tapi engkau tidak menegur istrimu itu. Tapi engkau malah memberikan pakaian yang bagus kepada istrimu. Memberikan makanan yang lezat kepada istrimu di kedai arak tersebut. Ini sama juga ketika engkau meninggalkan sholat. Maka ibaratkan engkau memberikan semacam kenikmatan kepada nafsumu itu. Ini. Jadi kalau kita sholat, cuman sekedar sholat, dan sekedar rukunnya kita jalanin, dan kita terus biarkan diri kita untuk terpengaruhi atau terbebani dengan pikiran-pikiran segala macam urusan duniawi, yang kalau kita pikir juga setelah sholat pun nggak selesai 2 jam. Bener gak? Udah selesai sholat cuma sebentar, men. Ente udah selesai sholat, lu pikirin berapa jam juga belum tentu selesai. Itu masalah, bener gak? Kalau kita biarkan diri kita dibersamai oleh nafsu kita, bahkan di saat yang paling penting itu, ketika kita mengkoneksi dengan Allah pada saat sholat kita itu, maka kata Syekh Ibnu Athaillah, itu sama saja engkau melihat istrimu di kedai arak. Bukan engkau tegur, engkau suruh dia pulang, suruh dia taubat, bukan. Malah engkau kasih dia pakaian yang bagus, engkau kasih dia makanan yang lezat. Ini sama juga kalau kita meninggalkan sholat itu, sama juga kita memberikan semacam kenikmatan kepada nafsu kita, kepada maksiat yang kita lakukan tersebut. Gitu, Fit. Baik, Ustadz. Jadi sebenarnya atau sebaiknya kita paham betul ayat-ayat yang kita baca agar supaya bisa lebih lahir batin gitu, khusyuk ya Ustadz ya. Iya, memang yang paling baiknya kita memahami seluruh bacaan yang kita baca di dalam Al-Quran. Tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya, kita seringkali tidak memahami seluruh yang kita baca. Apalagi kalau dalam sholat malam ya, atau sholat tarawih, benar nggak? Oh, imamnya kan bacanya surat yang mana-mana, kita nggak ngerti, benar nggak? Tapi yang penting bukan itu sebetulnya, bukan soal kita ngerti bacaan yang di dalam sholat kita itu, tapi yang penting adalah kita menundukkan hati kita, membiarkan nafsu kita itu tunduk, paling enggak pada saat sholat. Paling enggak pada saat sholat, kita enggak usah sibuk mikirin kelakuan orang lain. Enggak usah sibuk mikirin dunia. Ada Allah yang memikirin. Ada Allah yang ngatur semua, benar gak?
Itu sebabnya janganlah kita sibuk mikirin kelakuan orang lain. Sibuklah kita mikirin kelakuan kita sendiri. Bukan berarti kita cuek terhadap lingkungan kita. Bukan. Yang dimaksud dengan sibuk mikirin diri kita sendiri adalah sibuk mikirin bagaimana kita bisa melakukan 4 hal tadi. Bagaimana kita bisa hidup dalam penuh kesabaran, penuh kesederhanaan, penuh kemurah hatian, penuh akhlak yang baik. Nah, dengan cara itulah insya Allah kita akan bisa menjadi the living Islam. Islam yang berjalan di muka bumi, yang memancarkan sinarnya sehingga laron-laron datang mendatangi kebenaran Islam itu sendiri. Gitu, Wid. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.